Hambanya menjawab yang akan menjawab pertanyaan dari Good News Family di mana saja Anda berada bersama dengan Ibu Evangelis Elizabeth Philip yang akan menemani Ningrum dan juga Good News Family untuk ngobrol di hari ini walaupun harusnya kita ke TPS tapi nanti kita utamain Good News Family dulu dong. Kita temenin Anda di Sabar Hamonca dulu, baru nanti setelah selesai siaran baru kita cus gitu ya. Jadi kalau yang mungkin Anda sambil lagi mobile gitu kan, atau mungkin masa ke TPS juga naik mobil ya? Atau jalan gitu. Kalau yang agak sedikit jauh kan harus berkendara. Tapi kalau yang jalan aja bisa sambil dengerin melalui handphone gitu kan ya. Atau yang lagi di rumah nanti agak siangan biar nggak terlalu penuh misalnya. Ya udah sambil dengerin kita ya. Kalau mau tanya boleh. Silakan, apa aja? Mau itu problematika, aduh, apa sih pergumulan atau tentang firman Tuhan boleh banget di 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Saya sudah terhubung melalui aplikasi Zoom bersama dengan Bu Elis nih. Selamat pagi, Bu. Pagi Ningrum. Ya, kita sama-sama belum ke TPS ya, Bu. Jarinya belum ada yang ungu. Ya, tapi nggak boleh golput loh ya. Enggak, pasti, pasti enggak. Nanti Kita harus pakai suara kita ya, betul. sebagai Nanti warga negara yang bertanggung jawab. yes. Jadi kalau yang mungkin Oke. aku mau dengerin good news dulu boleh, tapi tetap ya karena kan TPS-nya buka sampai jam berapa sih? Jam 1 atau jam 12 gitu loh. Jadi nanti setelah itu masih ada waktu dari jam setengah 11 langsung cus ke TPS ya. Ningrum juga begitu soalnya nanti ya. Selesai siaran langsung pergi ke Saya TPS. juga. Ya, sama kita. Kalau pagi tadi nggak sempet, waktunya mepet banget, tapi siang aja. Oke. Nah, hari ini jadi kalau mungkin ada yang bertanya silakan. Atau ada yang bertanya pertanyaan minggu lalu belum sempat saya jawab, mohon maaf. Kalau memang ada yang kelewatan silakan kirimkan melalui WhatsApp-nya atau di teks aja saya ya. Ningrum ini belum dijawab loh pertanyaan saya yang ini. Boleh banget ya. 081 575 800 949 atau 081 225 949 tuh ya. Nomor-nomor itu bisa buat tanya, kirimkan pertanyaannya. Boleh, boleh. Oke, ini belum ada pertanyaan karena saya sambil menunggu Anda. Jadi yang mau nanya silakan. Kalau yang belum nggak apa-apa. Sambil nunggu Ningrum mau ngobrol dulu sama Ibu. Bu Ayo Ningrum untuk kita ngobrol. ya, kemarin itu ngobrol dengan teman gitu ya, terus dia tuh sempet terpikir begini, ada orang yang dia baca Alkitab, dia percaya tentang semua semua yang ada di Alkitab gitu ya, ya ya tentang nabi lah dan lain sebagainya. Tapi dia masih meragukan keilahiannya Yesus. Nah, kalau yang begini ini gimana, Bu? Duh, dia baca komplit nggak? Dari Baca. kejadian sampai wahyu dibaca. Mm-mm. Padahal di dalam inti kekristenan Mm-mm. adalah yang berperan itu Yesus. Ya Mm. kan? Tokoh yang penting Sentral itu utamanya ya. Yesus. Mm-mm. Iya, tokoh utamanya tuh Yesus. Kalau di PL, tokoh Mm-mm. utamanya kan Bapak Allah ya. Tapi Mm-mm. begitu masuk PB, Mm-mm. itu pemeran istilahnya kita ya, pemerannya itu adalah tokoh yang utama itu adalah Yesus. Mm, 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 mm. Kalau sekarang karya Roh Kudus, tapi Roh Kudus kan juga datang melalui Yesus. Betul. Makanya mesti harus paham Mm, Yesus itu siapa. Ya Yesus itu ya Allah gitu loh. mm, mm, Dipahami. Karena mm. itulah nggak semua orang orang ber apa ya, orang yang dikatakan orang beriman itu adalah orang yang percaya bahwa Yesus itu anak Allah. Mm, Ya kan? mm, Kalau semua orang berkata, "Oh, aku percaya kepada Allah, Tuhan mm, Raja alam semesta." Semua orang juga percaya. Nggak usah pakai iman dah. Nggak usah pakai iman. Karena memang terbukti gitu kan. Allah mm, yang maha kuasa. Alam semesta, Allah
Raja alam semesta, Allah yang maha kuasa. Itu semua percaya, adanya satu percaya. Tapi enggak semua orang percaya bahwa Yesus itu anak Allah. Nah, dia orang yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, itu yang dikatakan iman, orang beriman. Karena enggak semua, enggak gampang percaya Yesus itu adalah Allah. 1 Yohanes 5, 1 Yohanes 5 ayat 1. 1 Yohanes 5 ayat 1. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan Nah, setiap orang ayo. setiap orang Setiap yang orang yang percaya bahwa bahwa Yesus Yesus adalah adalah Kristus Kristus lahir dari Allah. lahir dari Allah. Ya kan? Lahir Ya. dari Allah. Nah, ayat 4-nya. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Loh, kalau kita lahir dari Allah, kita ini bisa mengalahkan dunia. Ya. Ya. Dan Ya. kita mengalahkan dunia dengan apa? Hanya satu, dengan iman. Ayat 5-nya. Siapakah yang Siapakah? mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Nah, jelas loh. Jadi yang dikatakan orang beriman itu adalah orang yang bisa percaya bahwa Yesus itu anak Allah. Dan orang yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, dia bisa mengalahkan dunia. Hanya dengan iman saja. Jadi ayo belajar. Temennya Ningrum diajak belajar dan meyakini bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Bahwa Yesus itu adalah pribadi Allah yang kedua. Percayain. Nanti kalau ngalami dia baru wow gitu loh. Jadi makanya kenapa saya bilang orang baca Alkitab, menghafal Alkitab, ayat itu bagus. Tapi kalau nggak pernah ngalami, nanti jadi ahli Taurat. Ya, ahli Taurat yang cuma hafal, ngerti firman, hanya dipakai untuk menghakimi orang lain, hanya untuk sepertinya hanya untuk agama, tapi sebetulnya nggak ngalami Tuhannya, rugi. Jadi harus ngalami Tuhan. Misalnya nih, pada waktu pertama kali saya bertobat, saya belajar melakukan apapun yang Yesus katakan. Ketika saya bisa, itu ya Ningrum, saya tuh percaya loh. Wih, betul ya apa yang dikatakan Tuhan Yesus ya. Terus saya cuman misalnya minta kepadaku dalam namaku. Kan namanya Yesus menjadi satu jaminan. Saya mintanya enggak yang besar-besar, cuman kecil-kecil gitu ya. Ya, saya cuman Tuhan nanti begini gitu ya. Aku minta ya, waktu itu keponakan saya sakit. Tapi kan dan Tuhan Yesus kan ngomong di Markus 16. Siapa menumpangkan tangan atas orang sakit, dia sembuh. Itu keponakan saya waktu itu masih belum 1 tahun. Saya tumpangi tangan, ternyata dia sembuh. Saya mulai, oh luar biasa. Terus ada pembantu yang kerasukan setan. Saya berdoa. Weh, ternyata saya bisa ngusir setan dalam nama Yesus gitu kan. Terus kecil lah, perkara kecil-kecil lah ya. Hal kecil-kecil yang dianggap orang kecil.
tapi saya mencoba melakukannya dengan percaya. Dan itu semua terjadi. Ya. Dipraktekin untuk membuktikan bahwa Yesus itu Allah enggak. Kalau dia Allah, ya perkataannya berkuasa. Makanya yang ketika Yesus khotbah, semua orang Farisi, ahli Taurat, orang Saduki segala, kan wow, hebat. Pengajaran yang seperti ini belum pernah loh kita melihat. Orang kagum hanya lewat hikmat pengajarannya saja. Wih, mereka sudah tercengang-cengang, ya kan? Apalagi ketika menikmati kuasanya. Wah, dahsyat. Ya. Ini tadi ya 1 Yohanes 5 ayat 1 terus ayat 4 dan ayat 5 itu mungkin buat bisa digali lebih lagi gitu ya, baca lagi, ulangin lagi. Terus juga tadi ajak untuk mengalami Yesus sendiri. Ya, mengalami apa yang dikatakan Yesus, mengalami apa yang disampaikan oleh Yesus gitu kan. Dengan mengalami itu kita jadi lihat gitu ya. Kalau hanya dengar kata orang itu orang bisa percaya bisa, tapi kan nggak melekat ya Bu ya. Iya, maka Yesus kan memberikan dua dasar. Dua dasar, ya kan? Matius 7. Matius 7 ayat 24 kali ya. 24. Matius Dua 7. macam dasar, betul nggak? Ya, betul. Ayat 24 sampai 27, dua macam 7 ya. judul perikopnya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian, Mendirikan rumahnya di atas batu. Berarti yes, ini dasarnya kokoh, ya. Terus kemudian datang. turunlah hujan dan datanglah Mm-mm, banjir. Lalu angin mm-mm, melanda rumah itu, tetapi mm. rumah itu tidak rubuh sebab didirikan Tidak di rubuh. atas batu. Ya, terus Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. di atas pasir. Hmm. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin Masalahnya melanda. sama kan? Yes, Masalahnya sama kan? sama Pencobaannya sama kan? sama hujan, Ya, angin, banjir. turun hujan, datang banjir, maka angin bertiup. Terus Melanda hanya rumah untuk itu apa? Nah, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. hebatlah kerusakannya. Maka saya bilang begini, kemarin saya baru bertemu dengan banyak hamba Tuhan dari Amerika, dari Singapura, dari Jakarta ke rumah saya. Ini semua tokoh, orang-orang yang mengajar di sekolah teologi ya. Ya, saya bilang gini, kalau nggak dipraktekin itu tuh mana bisa kita punya dasar yang kokoh. Ya, Kena pencobaan pasti kita lari. ya. Hancur, imannya hancur berantakan. Karena apa? Nggak pernah ngalami. Ya. Ya, Ya. makanya kalau mendengar dan melakukan, itu kita seperti membangun fondasi itu di atas batu. Kalau kita mendengarkan dan kita tidak melakukannya, kita membangun iman kita tuh di atas atau rumah kita itu bagaikan iman itu ya di atas pasir, nggak ada gunanya. Saya pada waktu saya main Paradise Secret ya, itu di padang gurun, naik mobil. Saya bingung begitu masuk ke padang gurun itu di padang pasir itu ya, terus ban bannya itu 4 ban roda ban itu dikemposi semua, digembesi. Oh,
Ternyata kita ini cuma jalan pakai pelek. Yang keras. Yes. Hmm. Karena kalau pakai rodanya itu dijalanin selip, nggak mau jalan. Kayak cuma cerut berdiri di jalanan dan itu malah bisa bahaya jempalik. Ya kan? Nah, ketika saya turun dari mobil itu, saya mau mencoba berjalan pakai kaki saya nih Ningrum. Kayaknya tuh maju, tapi ternyata jalan di tempat meleset terus Ningrum. Jadi meleset balik lagi. Karena ternyata kita ini berjalannya di atas pasir tuh nginjek pasir tuh kayak orang nggak nginjek tanah sehingga kita nih mencoba bergerak, tapi nggak maju-maju, jalan di tempat. Nah itu ya, ketika jalan pakai peleknya itu ya, oh digas, wih itu turun di tempat yang terjal, wih, itu ya, terus tiba-tiba dinaikin mobil itu kayak letter V gitu loh, kayak letter V yang curam dan terjal banget itu. Wah itu teman-teman saya teriak semua, saya ketawa-ketawa saudara teman Ningrum. Wih itu bisa hebat loh, dengan peleknya aja bisa mobil itu jalan mengantar kita, tapi hanya di padang pasir, di gurun pasir. Begitu, begitu hampir sudah mau naik ke tempat jalan biasa yang di rodanya depan udah dikasihkan di aspalnya itu, di tempat yang keras, mulai dipompa. Mulai dipompa kembali. Baru di jalanan itu pakai ban biasa. Ya. Jadi seperti itu. Orang kalau cuma percaya sama Tuhan Yesus, baca Alkitab, nggak mau melakukannya, ya nanti jalan di tempat. Nggak maju-maju. Nggak ada gunanya. Tapi coba, walaupun pelan lakukan. Lakukan pelan, gak usah pakai target, lakukan aja. Dengan percaya, nanti kan kita ngelihat hasilnya. Luar biasa. Ya. Ya, oke. Ini mengkait ya Gus Syahuli ya. Tadi dari pertanyaannya Ningrum di awal gitu ya. Kalau orang nggak percaya ke atas keilahiannya Yesus, ya udah buktikan aja bahwa Yesus itu Allah. Dengan apa? Gitu ya. Dengan mengalami sendiri apa yang Yesus katakan. Nah, dengan kita mengalami apa yang Yesus katakan, kita melakukan apa itu kata firman Tuhan, dan kita sedang membangun di atas batu. Jadi mau Yes. persoalannya tadi ya, hujan, banjir, angin, karena di atas batu, ya nggak akan goyah gitu loh. Yes. Ini tuh apa ya, firman Tuhan itu keren loh. Ningrum kalau hari Kamis kan Bu ngobrol tentang bangunan gitu ya dengan seorang ahli Ya, ahli teknik betul. sipil. Beliau itu mengatakan bahwa pondasi itu harus diletakkan di tanah yang keras. Nah, yang dimaksud batu di Betul. sini mungkin itu maksudnya seperti itu ya, tanah yang keras. Jadi Ya, kalau mau ada apapun bangunan itu tetap tegak berdiri. Nah, ya. kerennya Alkitab ya. Firman Tuhan itu Iya, udah ada lebih dulu gitu. Tapi ya itu iya. tadi. Sekeren itu. Nah, buat yang mau nanya, ayo dong. Oh, masih sibuk ke TPS. Iya. Kan mereka masih ke TPS. Biarin aja nih, Rum. Masih pada ke TPS. Yang mau kalau mau nanya langsung aja, nggak ada hubungannya dengan apa yang lagi kita obrolin, nggak apa-apa. 081 225 225 949 081 575 800 949. Lalu Bu, kemarin itu Ya. ada orang yang Nah, ngomong gini, ya ini bukan teman sih. Ningrum lihat di sosial media apa ya, ada yang bikin kayak lelucon gitu ya. Nih loh, orang ini kan udah mau Natal nih.
ini loh, lihat Nah, nanti kan ini orang-orang ini bakalan balik lagi datang karena mereka ibadahnya cuman pas Natal aja. Itu sebuah guyonan sih gitu ya, guyonan nah, gitu. Tapi kan memang kenyataannya memang banyak yang seperti itu gitu ya, Bu. Dalam artian mereka tuh buat ibadah apa sih? Ke gerejanya cukupnya ya udahlah pas Natal aja gitu. Ini sebetulnya karena mereka merasa nggak perlu, nggak butuh, atau hanya apa ya Bu? Bahkan dulu saya pernah dengar ada istilah orang Kristen napas. nah. Natal Natal. sama Paskah. Nah. Ya itulah. Karena sebetulnya ya kalau kita mengikuti apa ya bilangan riset apa ya riset bilangan riset gitu loh. Ada hamba Tuhan yang ada di bilangan riset itu. Kenapa ditemukan anak-anak muda yang sekarang ketika ditanya mereka bilang nggak perlu ke gereja. Yang penting aku percaya Yesus. Nah, Nggak perlu aku ke gereja. Yang penting aku percaya Yesus, aku baca Alkitab dan aku masih berdoa. Tapi ada sebagian yang mengatakan perlu ke gereja. Kalau dilihat seperti ini dari bilangan riset itu menyatakan karena apa? Gereja itu puncaknya tuh cuma hari Minggu. Jadi kayaknya semua kegiatan tuh di gaspol itu di hari cuman Minggu. di hari Minggu, di ibadah raya. Tapi dalam kehidupan sehari-harinya tuh enggak gitu loh. Nah, banyak mereka yang berkata, ngapain kalau cuman lihat pentas show gitu. Aku mendingan apa ya? Aku lakukan aja apa yang Yesus katakan. Yang penting aku melakukan. Cuman kalau Natal sama Paskah itu kan ya sepertinya ibadah raya yang setiap kali orang-orang orang Yahudi zaman dulu itu kan Ya, mereka melakukan ziarah ke Yerusalem itu ya, hanya ya, dengan adanya 7 hari raya toh. ya, betul. Hari raya Pondok Daun, Ya. hari raya apa gitu. Mereka datangnya cuma itu aja. Jadi sebetulnya kalau mendengar dari bilangan riset itu, kita sebagai gereja Tuhan itu juga kita mesti berbenah ningrum. Buat Oh ya. apa ya sesuatu yang menarik. Bahwa khotbah itu sebetulnya nggak perlu yang pakai bahasa tinggi-tinggi. Khotbah itu nggak perlu sesuatu teorinya aja. Tapi Oh. mereka itu juga butuh bukti gitu loh. Butuh jendela ilustrasi. Ada orang yang bilang gini sama saya, aku ndak perlu dengar tentang keluargamu. Dia bilang, dia sampaikan seperti satu hamba Tuhan gitu ya. Kenapa kamu mesti ceritain keadaan mamamu? Kenapa kamu ceritain tentang anakmu? Aku ndak perlu kok. Aku nggak perlu. Aku nggak butuh dengar apa namanya yang seperti itu. Aku cuma butuh sampaikan Tuhan. Ya jelaskan kepada aku Tuhan Yesusku tuh yang dahsyat tuh seperti apa. Gitu loh Ningrum. Tapi dengan pertanyaan orang ini pun saya bilang nggak bisa. Yesus sendiri aja bilang, dengan orang-orang banyak ini aku berbicara dengan perumpamaan. Ya. Tapi berbicara dengan murid-muridnya, Yesus berbicara dengan gamblang. Kadang-kadang kan gini nih Rum, kita ngomong jangan bilang ngomong rohani ya. Ngomong duniawi aja, hal-hal yang duniawi aja kadang orang tidak nangkep. Ya. Apalagi kalau kita ini ngomong tentang spiritual, Ya. tentang hal yang rohani. Ya. Nah kadang-kadang itu kenapa perlu diberi kesaksian, dikasih contoh. Itu sebetulnya hanya merupakan jendela ilustrasi yang akan membuat banyak orang itu melihat dengan gamblang. Oh contohnya begini toh. Ya. Itu. Sehingga orang itu tanpa banyak perkataan itu, orang itu bisa kenal Tuhan. Satu kali ada adik saya ketemu dengan seorang kiai, ya, seorang muslim yang hebat.
wah, dia mengajar itu ya, dia tunjukin semua itu realitas semua loh Ningrum. Sehingga orang-orang ini, rombongan adik-adik rohani ini merasa, ih, aku nih belum ke gereja, tapi mendengarkan apa yang disampaikan dan dilihatkan Pak Kiai itu seperti lagi beribadah. Karena Pak Kiainya itu nggak cuma sekedar ngomong, tapi dia buktikan. Dan yang dilakukan itu adalah seperti ajaran kita. Kasih. Yang dia bilang nih loh bukti kasih. Kasih saya tidak mengajar dan mendidik orang-orang ini dengan kekerasan. Tapi saya mengajar mereka dengan kasih. Dia ngurusin orang gila. Dimandiin. Dirawat. Sampai ada banyak orang gila di situ yang sembuh Ningrum. Dia makanya orang-orang bilang, wow, ini Pak Kiai ini ya, dia melakukan apa yang diperintahkan Yesus. Ya. Keren loh itu. Keren banget. Banyak orang yang dilepaskan. Ditanya, Bapak doainya gimana? Enggak. Saya cuman merawat mereka dengan kasih, mendidik mereka dengan kasih. Dan ternyata orang-orang itu sembuh. Dan dipanggil tuh orang, ada beberapa orang yang gila dipanggil yang sudah sembuh. Cerita dia. Orangnya itu, orang gilanya yang sudah sembuh itu ya cerita. Sampai ngeliatin, wow, luar biasa. Jadi yang paling penting itu praktek. Kasih. Yes, penerimaan ya. Kalau ada orang-orang yang begini, Yes, itu benar. Ini orang-orang kata Ningrum bagus, penerimaan. Hanya Pak Kiai itu juga bilang, perlu penerimaan. ya. Kadang-kadang itu orang itu nggak mau datang ketika dia tidak merasa diterima di situ. Gitu. Nah, jadi mungkin ini juga sebagai koreksi buat kita gitu ya, mungkin pelayan-pelayan, penerimaan kita. Gimana sih gitu ya. Jangan sampai hanya show-nya aja yang gede, tapi kita tidak menerima orang-orang yang datang dengan kasih. Tunjukkan kasih itu. Oke. Ini sudah pada nyoblos kayaknya, sudah kirimkan WhatsApp nih. Ningrum senangnya kayak terima lotre. Nino tuh bahagia loh Bu, beneran. Beberapa waktu yang lalu, jadi jujur ya cerita gitu ya. Beberapa waktu yang lalu tuh sempet ketemu dengan seseorang gitu kan, terus cerita-cerita gitu. Terus kita tuh gini terbengong-bengong, saya dengerin ini loh gitu. Jadi kalau ada yang dengerin kita, itu tuh kita yang ada di situ bahagianya luar biasa gitu. Ya, tertawamu lihat sudah berubah. Tertawanya langsung renyah sukacitanya. Iya, itu sederhana gitu ya. Kadang kita tuh ngomong gitu sama yang ada di sini gitu ya. Receh banget kita ya, hanya terima seperti itu aja kita ketawa atau Ya. bahagia. Tapi itu sukacitanya seperti itu sih. Oke. Yang udah kirimkan WhatsApp, terima kasih. Yang mungkin sambil dengerin kita, yang mau konseling atau mau nanya, silahkan kirimkan di sini aja ya. 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Karena memang program ini khusus buat Anda yang mau bertanya. Masalah persoalan boleh ditanyakan gitu ya. Nanti akan dijawab. Justru dengan Anda bertanya tentang masalah, pergumulan, persoalan, itu justru jadi berkat buat banyak orang. Kenapa? Ada banyak orang yang gini, masalahnya hampir sama kayak saya. Gitu. Masalahnya saya juga ngalamin gitu loh ternyata. Ternyata seperti itu. Dari cerita beberapa orang begitu. Ini ada yang tanya, selamat pagi Bu. Pagi. Lagi. Gimana caranya supaya menjaga hati tidak terpengaruh dengan situasi di luar kita? Terima kasih. Jaga hatinya ya dengan firman. Mm-mm. Isi hati kita dengan firman. Yeah. Simpan nanti ketika kita menghadapi
masalah, nanti tiba-tiba nanti Anda akan merasakan ada suara lembut dari Roh Kudus yang akan memunculkan firman itu. Dan itulah berarti Anda harus menyikapi situasi masalah di sekeliling kita dengan apa? Firman. Firman itu akan jadi tameng nanti buat kita. Akan jadi perisai iman buat kita. Jadi bagian kita, lakukan aja. Isi hati kita dengan sebanyak-banyaknya dengan firman. Nanti reaksi menghadapi masalah itu yang akan mimpin Roh Kudus. Ya. Jadi jaga hatinya dengan segala kewaspadaan itu dengan baca firman. Ya, dengan baca firman dan Roh Kudus. Karena itulah kekuatan kita. Karena hidup ini kayak orang perang, hidup ini kayak orang berjuang. Orang berjuang itu butuh senjata. Nggak bisa langsung seketika. Oh ini musuh, karena musuh datang itu nggak pernah pamit, nggak pernah permisi. Ya. Apa yang terjadi di sekeliling kita itu tiba-tiba ada, nggak pernah ada persiapan kan. Tapi makanya kalau dibaca di Efesus 6 ayat 10 ayat 10 sampai 18 yang saya sudah katakan berkali-kali ya. Itu kekuatannya cuma kenapa nih Rum? Ayat berapa? Hah? Ayat 10. Dari mana tadi? 10 dari Efesus 6 10 Itu sampai ngalamun. 18. Iya ngalamun itu, saking senengnya. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Terus, Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. coba Sebab berhenti sampai di sini dulu. Karena perjuangan kita ini bukan melawan darah dan daging. Bukan melawan orang-orang di sekitar kita. Tapi perhatikan perjuangan kita ini melawan segala penguasa, penghulu, roh jahat di udara dan pemerintah di udara. Ya. Nah, perang ini dalam roh. Ketika Anda dan saya lagi belanja, tiba-tiba orang di sekitar kita maki. Ya, apakah kita punya persiapan bahwa kita ini bakal dimaki? Enggak kan? enggak, enggak. Ketika lagi jalan, tiba-tiba sepeda motornya diserempet. Itu kan enggak ada persiapan sama sekali. Nah, bagaimana kita menjaga sikap hati kita, menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, ketika kita kuat di dalam kekuatan kuasa Allah. Kekuatan Allah itu apa? Injil. Kuasa Allah itu siapa? Roh Kudus. Jadi hanya orang yang hidupnya kuat di dalam firman dan dipimpin Roh Kudus, dia akan menjadi orang yang sedang menjaga hatinya dengan segala kewaspadaan. Oh, ketika gitu kita tahu, oh ini setan, bukan orang itu. Tiba-tiba dia maki. Loh, kita nggak salah apa-apa kok kita dimaki. Oh, kita nggak perlu kepancing marah. Karena apa? Oh, orang ini lagi dipakai ini dipakai setan itu untuk goda kita. Tapi karena kalau kita dekat sama firman dan Roh Kudus otomatis dia akan memberitahukan sama kita. Tiba-tiba dimunculin ayat yang Anda dan saya pernah baca. Selep gitu ya. Dikasih tahu.
Tidak membalas caci maki dengan caci maki loh. Tapi kalahkan caci maki itu dengan kebaikan hatimu. Senyum. Itu. Ya. Ya Anda tinggal senyum aja. Terus tinggal bilang maaf gitu. Selesai kan? Ya. Sehingga hati kita nggak kepancing kan? Nah, tanpa firman dan Roh Kudus, Anda dan saya nggak mungkin. Ya. Nggak mungkin bisa jagain. Karena yang menyadarkan situasi itu adalah Roh Kudus. Ya. Ya, kayak kalau saya boleh ngomong itu gini, kayak kereta api. Hmm. Kereta api itu terdiri dari tiga. Satu ada relnya, Hmm. jalannya di atas rel, Hmm. ada gerbongnya, Hmm. dan ada mesinnya, lokonya. Ya. Ya, Hmm. kalau kita memenuhi hati kita dengan firman, itu berarti kita sedang buat rel. Firman itu dibaca terus itu jadi rel. Hmm. Tempat jalannya kereta api. Nah, ketika kita membaca dan membacanya berarti kita sedang meletakkan gerbong hidup kita ini di atas rel. Hmm. Begitu dipasang mesin lokonya dikasih, lokonya itu Roh Kudus, mesinnya itu Roh Kudus. Ketika mesinnya dinyalakan, ya, Roh Kudus akan memimpin kita berjalan di jalannya. Jalannya apa? Jalan kebenaran itu adalah firman. Ketika mesinnya dijalankan, ya kita akan sampai tujuan. Surabaya, Jakarta, Tegal, Cilacap, Banyuwangi mau kemana. Sampai tujuan. Tapi seandainya gerbong itu tidak di atas rel, dipasang mesin, jalan, kemana akan pergi? Blusuk ke sawah, nyemplung ke sawah, masuk ke kali, ke sungai, nabrak ke sana sini. Sampai tujuan enggak? Enggak, Enggak. enggak. Maka menjaga hati kita itu hanya dengan firman dan Roh Kudus. Dan dia nanti akan membawa kita sampai ke tujuan. Yaitu menjadi serupa dan segambar dengan Yesus. Punya karakter dan punya perasaan seperti Yesus. Ya. Oke. Semoga jelas ya tadi yang bertanya. Penuhi dengan firman. Makanya dari awal Sabar Hamenjak itu kita selalu ngomong gitu ya, baca, renungkan, perkatakan, lakukan firman Tuhan. Ini sebetulnya kuncinya di situ, ya. Gimana biar kita jaga hati nggak terpengaruh dari situasi di luar kita. Termasuk ketika kita sudah dipenuhi dengan firman, ketika ada kabar-kabar nggak sedap, kabar-kabar nggak baik itu Roh Kudus yang akan mengingatkan tentang kebenaran firman-Nya seperti apa, betul ya Bu ya? Betul. Untuk reaksi, Hmm. respon hati kita itu kan yang menunjukkan bahwa Ya. kita ini gimana. Hmm. Ya. Bagaimana kita meresponi sesuatu itu menunjukkan sebetulnya isi hatinya kita tuh seperti apa. Kalau kita responnya negatif, berarti isinya sebetulnya di dalam hati kita tuh negatif semua gitu kan. Tapi kalau responnya kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ya artinya yang di dalam perbendaharaan kita itu ya isinya juga cuman firman Tuhan seperti itu kan Bu? Iya. Oke. Maka nanti isi hati kita ini apa? Tuhan yang akan bedah hati kita. Ya. Mau tahu isi hatimu apa? Dikasih masalah. Ulangan 8 tuh. Hmm. Tuhan izinkan kita berjalan di padang gurun hanya dengan maksud merendahkan hatimu
Dan Dan untuk mencobai, untuk mengetahui apa sih yang tersimpan dalam hatimu. hmm, ya, apa yang tersimpan dalam hati? Persoalan masalah itulah yang nanti akan mengetahui cara untuk mengetahui isi Jadi hatinya. masalah dan persoalan itu hanya dipakai sama Tuhan jadi alat untuk mengetahui, untuk bedah hati kita. Ya. Oke. eh Keren ya. Sekeren itu sih sebetulnya firman Tuhan buat hidup kita. Kalau kalau kita ngalaminnya itu terus jadi kayak, keren ya Tuhan tuh merancangkannya dengan luar biasa. Lanjut. Kalau belum jelas, mau tanya lagi boleh banget. Silahkan kirimkan melalui WhatsApp ya ke nomor yang sama 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Lanjut, selamat pagi Ningrum, pagi Bu Elis, pagi. Saya nanti nyoblosnya setelah Saber Hamenja nih, kata kata sarannya Ningrum kayak gitu. Iya Bu, nggak apa-apa, kan masih buka sampai jam 12. Ini mau nanya Bu, mengenai 2 Petrus 3, 2 Petrus 3 ayat 7. 2 Petrus 3 ayat 7, maksudnya apa ya? Makasih sebelumnya ya, God bless. Oh, ini penjelasan tentang 2 Petrus 3 ayat 7. Ini judulnya adalah perikopnya 2 Petrus 3 itu hari Tuhan. Ayat 7 itu, tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Bentar, ini kayaknya kalau dari Oh, ini mau dibaca dari mana ya? Harusnya kan dari ayat 3 nih, coba sebentar. Sebentar. Halo Bu, Kamu, aku udah ngeliatin kamu tuh hebat. Karena kenapa? kadang-kadang ayat satu dengan yang lain tuh nggak bisa lepas. Harus dibaca di Iya, sebelumnya atau sesudahnya. betul. Makanya Tikram lagi bacain ini dari ayat mana ya? Coba, coba, coba. Kalau dari ayat yang ketiga itu, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Nah, mungkin itu sambungannya begitu ya, Bu. Iya. Jadi kan ada banyak orang nih Hmm. yang bilang, ah hari Tuhan udah deket, hari Tuhan udah deket. Ah Ya. dari dulu ya begini gitu loh. Hari ini, dari dulu, dari pertama kali firman dunia diciptakan tuh kan dengan firman juga kan. Langit dan bumi diciptakan oleh karena firman. Dipisahkannya antara air yang ada di atas dan di bawah. Dibuatnya cakrawala. Semuanya itu kan diciptakan itu dengan firman. Dari dulu firman tuh ya seperti ini. Nah, banyak mereka yang mencemooh apalagi di hari Tuhan. Allah wes gak Tuhan-Tuhanan lah. Allah ket dhisik ngomong Tuhan mau datang, Tuhan datang. Nyatane yo koyo ngene, mana datang. Katane akhir zaman,
Mana keadaannya ya begini. Ini kan semua belum waktunya toning room. Iya, betul. Nah, banyak orang yang seperti itu. Tapi itu nanti di akhir zaman, apa yang dikatakan, api dan apa tadi? Api dan Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang langit dan bumi. dipelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang Iya, fasik. iya, itu dipelihara sama Tuhan. Langit dan bumi itu. Dari apa tadi? Air dan api itu ya. Ya. Tapi nanti ketika waktunya datang, kita akan melihat api itu luar biasa menghanguskan beneran. Ya. Maka langit dan bumi itu akan lenyap. Ya. Tapi firman-Nya akan tetap tinggal kekal selamanya. Jadi orang yang percaya kepada firman Tuhan, dia yang akan tetap tinggal kekal selamanya. Tapi kalau hanya orang-orang yang mencemooh, hanya melihat hanya dengan adanya langit yang masih sama dari penciptaan sampai sekarang, melihat kondisinya tidak mempercayai firman, ya nanti mereka akan lihat bahwa langit dan bumi yang masih terpelihara oleh karena api, dari api dan semuanya, ini satu kali akan dimusnahkan Ningrum. Saya kemarin siang itu baru cerita sama pendoa-pendoa kota bahwa saya tuh pada waktu saya bertobat nggak lama tuh saya dapat penglihatan. Dan penglihatan itu sampai hari ini tuh ada di pelupuk mata saya. Saya melihat itu ya langit itu gelap sekali. Nggak ada setitik pun cahaya, bintang aja nggak ada. Apalagi bulan, nggak ada. Itu gelapnya luar biasa. Kalau sekarang tuh masih gelap-gelap, masih ada bulan, masih ada bintang yang bercahaya. Itu enggak ning rumusnya enggak ada di langit tuh enggak ada bintang bulan enggak ada. Setitik cahaya aja enggak ada. Sehingga manusia yang berjalan di daratan ini tabrakan satu dengan yang lain, benturan, akhirnya jatuh, yang enggak ada yang ngangkat karena enggak kelihatan, tumpuk-tumpukan, jadi pada jatuh diinjek-injek yang seperti itu. Ini saya cerita aja penglihatan itu masih ada di mataku. Maka saya bisa cerita dengan jelas. Itu nanti ada binatang-binatang, gajah, kuda yang apa yang lepas dari kandangan itu karena tidak melihat cahaya. Dia jalannya pun ya nabrak-nabrak. Oh, itu orang-orang yang tabrakan di jalanan tuh bergelimpangan itu wah tambah diinjek-injek sama binatang-binatang liar, binatang besar itu. Jadi semuanya itu wah teriak-teriak ribut Ningrum. Tapi aneh, di sudut itu saya melihat api yang besar. Dan orang itu semua ngantri. Untuk apa? Masuk ke api itu. Tapi yang aneh terjadi, ada orang-orang ketika ada di atas api itu malah terbang, naik, naik ke atas. Orang yang ini naik di api, naik ke atas. Tapi ada yang begitu naik di api, tiba-tiba ambles, jadi abu. Hancur. Seketika tuh bisa hancur tuh dan tenggelam jadi abu. Tapi orang-orang, sebagian orang naik di atas api itu malah api itu membuat dia terbang. Aneh. Dan sampai hari ini saya nggak ngerti, tapi itu yang membuat saya takut. Hidup ini saya takut dengan Tuhan. Nggak berani macam-macam karena apa? Di akhir kehidupan cuman begitu aja, ngeri banget. Ya. Jadi ini kan menceritakan akhir zaman. Ya kan, kehidupan di akhir zaman. Makanya buat kita yang hari ini apa yang dikatakan Tuhan belum terjadi, ya kita harus mengerti segala sesuatu ada waktunya. Ya. Yang penting harus percaya firman itu ya dan amin. Firman itu satu kali pasti akan digenapi. Mungkin enggak di masanya Anda, enggak di zamannya Anda. Mungkin di zaman anak atau cucu kita, bisa kan?
Makanya kalau kayak Abraham yang dapat janji Tuhan, akhirnya dia mati. Dia belum melihat loh bahwa anak cucunya seperti langit, seperti bintang-bintang di langit. Hmm. Abraham belum menggenapin itu loh. Ya, Tapi ya, kan sekarang terjadi, ya kan? ya Ya betul. itulah. Ya. Ini yang ditanyakan lagi adalah yang dimaksud api itu apa ya, Bu? Itu maksudnya api itu apakah murka Tuhan atau seperti apa sih, Bu? Loh, itu api itu ya api beneran. Api itu Hmm. ada kalau di dalam kehidupan yang ini api. Api itu pembersihan, pencucian, pemurnian. Hmm. Ketika dikatakan di Alkitab itu kan ada beberapa bicara tentang api. Api itu dibilang akan membaptis kamu dengan dengan roh dan apa itu Matius 3 Tiga bahwa tentang Tuhan Yesus akan dia akan yang datang setelah aku, dia akan membaptis kamu. Coba Matius Matius. 3 ayat Hmm, berapa, 10 atau 11 ya? Bentar. Bukan Oh, ayat 11. Aku hmm, membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia ya. akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah, api di sini kan sebetulnya bicara tentang pencobaan. Hmm. Maka kalau dilihat di Matius 4 itu, maka Roh Kudus yang telah membaptis Yesus itu membawa Roh Kudus itu membawa Yesus masuk ke padang gurun loh untuk dicobai loh. Ya, Coba dilihat Matius 4-nya. Maka Matius. Roh itu membawa Yesus. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk Ya. dicobai iblis. Nah, ya yang bawa siapa? Roh Kudus Mm-mm. untuk dicobai. Maka sebetulnya kalau di dalam Katolik itu, saudara kita Katolik itu mengenal adanya yang dibilang api pencucian. Mm-mm. Nah, kalau buat mereka api pencucian itu setelah orang mati. Mm-mm. Didoakan nanti mereka akan keluar dari api pencucian itu. Tapi kalau kita mengerti api pencucian itu ada di dunia. Setelah Anda dan saya dipenuhi Roh Kudus, Anda akan dibawa masuk ke masalah, ke, ke persoalan, ke padang gurun. Untuk apa? Dicobai. Mm. Pencobaan-pencobaan ini akan Anda hadapi untuk apa? Memurnikan Ya, kepercayaan Anda kepada Yesus itu masih campuran atau sudah murni. ya, Membersihkan terus. ya. Itu api di sini bicara tentang pencobaan. Hmm. Tapi kalau yang di Petrus itu api beneran. Karena Oke. dikatakan di Ibrani 11 juga bahwa jangan kita lupa bahwa Allah itu adalah api yang menghanguskan. Ya. Di ayatnya yang terakhir kalau nggak salah 20 28 apa 29 ya. Ibrani Ibrani sebentar. 12 Ibrani 12. Oh ya. ayat Ibrani 12 20. ayat 29. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Nah, jadi bicara tentang api yang menghanguskan, ini bicara benar-benar api beneran itu akan menghanguskan Ya. Eh, langit dan bumi. Heeh. tapi keren loh Bu. Ningrum tuh bener-bener ya beberapa waktu kemarin itu ya itu tadi yang disebutkan di 2 Petrus 3 itu gitu ya. 2 Petrus 3 ini kan Heeh. ditulis sudah lama banget. Tapi bener kan di hari-hari akhir ini banyak orang yang ngomong gitu loh. Oh ya Iya, katanya hari Tuhan segera datang. Dulu ngomong gitu, sekarang juga ngomong gitu, ke depan juga ngomong gitu. iya, Ini benar-benar digenapi kan apa yang ditulis gitu loh. Yang di iya. 3 ini.
Jadi memang ya tadi seperti yang disampaikan Bu Elis, jaga hatinya kita untuk tetap percaya. Tuh. Iya, berapa hari yang lalu Mm-mm. ada seorang dokter. Dokter, dia memang seorang kepala rumah sakit ya di satu kota. Dia bilang gini, tiba-tiba bilang gini, saya kecewa Bu, ternyata Tuhan itu tidak ada. Saya kaget loh. Dia bilang gini, ternyata Tuhan itu tidak ada. Percuma saya selama puluhan tahun, 50 tahun saya berdoa, percaya Yesus, tapi ternyata Tuhan tidak ada. Saya bilang gini, semudah itukah dokter mengatakan Tuhan tidak ada? Hanya gara-gara mamamu dipanggil Tuhan. Bukankah dokter tahu bahwa manusia tuh nggak ada yang hidup kekal? Bukankah dokter tahu? Dokter seorang dokter. Dokter tahu kalau nggak ada manusia yang bisa awet ribuan tahun. Nggak ada. Kalau mati itu bukan hal yang biasa dokter. Hanya gara-gara seperti itu dokter. Dia bilang, iya ibu kan tahu saya nggak punya siapa-siapa lagi tinggal mamaku. Kok diambil? Wow, dia marah. Saya bilang dokter, kalau dokter berkata Tuhan tidak ada, nafasmu dari mana? Dia kaget. Saya melihat ya, banyak orang Kristen serapuh itu. Ya. Segampangnya mengatakan Tuhan tidak ada. Nah, saya ngelihat Ningrum. Ada banyak orang makanya, ada banyak orang yang baca Alkitab ke gereja. Tapi karena mereka nggak punya fondasi yang benar. Ya. Sehingga akhirnya ketika ngadepin masalah begini aja, mereka bisa menghujat Tuhan loh. Ya. Ngeri loh itu dan menyedihkan sekali. Ya, Ya. Itu tadi di apa yang ditulis di Alkitab itu lagi hari-hari ini benar-benar lagi digenapi dengan wow banget gitu ya. Jadi kita kalau baca kita ini, hah, begitu. Sekali lagi tadi ya di awal udah kan dibangun di atas batu. Nah, dasar yang kuat. Lakukan makanya jangan alami, jangan cuman dengar atau jangan cuman ya udah dibaca aja. Lanjut, yang belum jelas dari apa yang dijawab, boleh ditanyakan ulang, boleh kirimkan lagi pertanyaannya di 081225225949 atau 081575 809. Pagi Bu Elizabeth dan Ningrum, pagi Bu Elis, firman Tuhan berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama. Yang mau saya tanyakan, apakah kalau kita punya pekerjaan baru, persembahan hasil pertama juga dilakukan lagi? Terima kasih. Oke. Ningrum, Ya, ah, kok hilang? loh, Ningrum masih di sini. Lo dari tadi dengerin. Dengerin lah. Lo wong nggak ada suaranya kok. Tak pikir, loh dari tadi nggak ada suaranya beneran Ningrum. Sepi. Yes. Ningrum di sinilah. Oke, ini ada pertanyaan lanjutnya, Bu. Ya, Ada pertanyaan yang lain ya. Ningrum baca lagi. Pagi Bu Elizabeth dan Ningrum. Bu Elis, pagi. firman Tuhan berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dengan hasil pertama titik. Yang mau saya tanyakan, apakah kalau kita punya pekerjaan baru, persembahan hasil pertama dilakukan lagi? Terima kasih. Ya, makanya seperti itu saya nggak tahu ya. Kalau menurut saya, ya hasil pertama kali ketika saya bekerja, itu yang saya berikan buat Tuhan. Hmm. Kalau saya pindah kerjaan, ya, kalau saya, ya enggak.
Tapi ada pendeta yang bilang tiap tahun itu harus buah sulung. Saya nggak ngerti, pemahaman kita ini berbeda. Tapi kalau saya, jangan nurut saya ya, coba berdoa sendiri ya. Karena firman itu bisa berdoa, bisa berbicara kepada semua orang itu dengan apa ya, karena hidup ya, jadi sesuai. Tapi kalau saya ini, yang saya alami pertama kali saya bekerja, hasil pertama-tama dari seluruh penghasilan saya, itu saya serahkan semua ke Tuhan. Kalau gajian itu paling gampang. Kalau gajian berarti gajian yang pertama kali saya serahkan ke Tuhan semuanya. Dah, tapi nanti kalau saya pindah kerja ya saya nggak ngasih lagi. Kecuali saya buka perusahaan. Misalnya nih, saya buka apa ya, rumah makan. Nah, hasil pertama dari rumah makan itu saya kasih semua ke Tuhan. Besoknya saya buka perusahaan toko mas misalnya gitu ya. Toko mas. Ya hasilnya pertama dari toko mas itu saya akan serahkan ke Tuhan. Nanti kalau sampai dari toko mas itu buka cabang ke luar kota nih. Ya itu yang saya kasihkan. Tapi kalau saya bekerja, ya hasil pertama ketika saya kerja pertama kali itu saya kasih ke Tuhan. Dan nanti selanjutnya kalau tiba-tiba sekian lama Tuhan bilang, tahun ini anu ya hasil pertamamu kasih ya. Oke Tuhan. Karena kalau di zaman perjanjian lama, tanah itu dikerjakan selama 7 tahun. Nah, hasil yang pertama kali itu yang dikasih ke Tuhan. Tapi setelah itu 7 tahun itu ya, hanya perpuluhan aja, 1/10-nya, 1/10 dari penghasilan itu yang dikasih. Tapi ketika sudah sabat 1 tahun, dimulai dengan penggarapan yang setelah sabat dimulai lagi 7 tahun lagi. Nah itu yang dikasih ke Tuhan. Mungkin itu yang saya bisa jawab. Ya. Itu Amsal 3 ayat 9 kan? Yang dimaksud. Amsal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu itu. Ya. Nah ya wis tuh. Iya. Ya semoga jelas ya yang bertanya tadi. Dan kalau dia mau tanya lagi masih bisa dong, masih ada waktu di grup sampai 10:30 pokoknya. Dan kita hari ini nggak lewat ya karena kita mau nyoblos. Selamat pagi Bu Elis, pagi Ningrum. Pagi. Kirain Rabu ini libur. Libur enggak. Hamba Tuhan gak ada libur. Kecuali Bu Elis keluar semua negeri. harinya Tuhan. Lihat Ningrum hari ini aja bergairah. Mukanya tuh lihat berbinar-binar. Wajahnya ceria. Ketawanya renyah gitu loh. Nah makanya enggak ada libur. Kita masih tetap siaran. Dan Ningrum ya. baru dapat telepon aja. Dan WA aja seneng banget apalagi dikasih duit. Tambah. Aduh. Puji Tuhan. Nah, sekali lagi ya bahwa sukacita kita tuh sebetulnya sederhana aja. Kita didengerin aja itu kita udah bahagianya luar biasa. Oke. Kirain Rabu ini libur enggak ya Bu ya? Tolong dijelaskan firman dari Yeremia 30 ayat 16. Yeremia 30 ayat 16. Oke, judul perikopnya Yeremia 30 ini adalah janji pemulihan Israel. Lalu ayat yang ke-16, tetapi semua orang yang menelan engkau akan tertelan, dan semua lawanmu akan masuk ke dalam tawanan. Orang-orang yang merampok engkau akan menjadi rampokan, dan semua orang yang menjarah engkau akan kubuat menjadi jarahan. Ya, ya sebetulnya itu musuh kita ini akan dilawan Tuhan.
Dan sebetulnya yang dikatakan orang yang merampasi engkau akan akan menjadi perampasan, dan orang yang menjarah itu akan menjadi jarahan. Jadi itu sebetulnya ilmu tabur tuai. Tabur tuai, apa yang dikerjakan sama musuh-musuhnya itu akhirnya semua musuhnya akan mengalami seperti apa yang mereka lakukan terhadap hidup kita. Itu aja. Jadi apa yang Tapi itu ngeri loh, memang bener loh. Kalau kadang kan ada orang yang gini Bu, mempertanyakan, terus aku harus melakukan apa ketika tadi misalnya dijahatin orang lah, dirampok orang lah, terus dijarah gitu ya, istilahnya kita dijahatin gitu lah kalau saya bahasa sederhananya seperti itu. Kan janjinya Tuhan orang yang gitu ya, ada kebalikan gitu kan ya akhirnya. Terus apa yang kita lakukan? Ya lakukan bagian kita. Ketika diizinkan Tuhan semuanya terjadi, ngucap syukur. Ngucap syukur. Nggak usah ngomel, tetap percaya bahwa Tuhan itu ada. Dan kalau sampai itu terjadi, Tuhan membiarkan musuh kita yang maju berperang melawan kita. Ingat di akhir kata itu, untuk apa? Terpukul kalah oleh kita. Jadi kalau Tuhan mengizinkan musuh itu maju, sebetulnya hanya dengan satu hal, supaya kita pukul musuh itu. Selama Tuhan tidak membiarkan musuh itu maju, kita nggak pernah tahu kalau kita itu punya musuh. Kita nggak pernah tahu kalau ada musuh dalam selimut. Kita nggak pernah ngerti kalau orang itu yang selama ini senyum-senyum sama kita ternyata jahat. Yang selama ini baik-baik sama kita ternyata nggak bagus. Ya, nggak apa-apa. Ampuni, berkati, ikhlaskan, relakan. Maka Anda akan melihat itu bisa dibalikin Tuhan berkali-kali lipat dalam hidup kita. Ya. Jadi kalau itu terjadi, lakukan bagian kita. Seperti yang firman Tuhan katakan, mengucap syukur, ampuni, ikhlaskan, berkati. Iya. Nah itu kadang-kadang dalam melakukannya kita bilang, enak aja. Ya. Enak aja. Aku dari dulu dibeginiin. Mana Tuhan? Loh, mana Tuhan? Kalau begitu terus itu ya, nanti lama-lama Tuhan bilang gini, bicaramu kurang ajar tentang aku. Ya. Ya toh, itu kayak kurang ajar, bicara kita ini kurang ajar di depan Tuhan. Kayaknya seolah-olah kita nganggap Tuhan itu nggak peduli, Tuhan nggak ngerti, Tuhan nggak tahu, Tuhan nggak bisa membalesin. Sepertinya itu. Padahal kita nggak perlu begitu. Tuhan nganu kok, bisa kok membalas. Kalau Tuhan mau menahan musuh bisa nggak? Bisa. Kalau Tuhan mau mencegat musuh tidak maju bisa nggak? Bisa. Tapi kalau Tuhan sudah membiarkan musuh itu maju hanya dengan satu maksud, supaya mereka terpukul kalah oleh kita. Ulangan 28 Ningrum. Ini kelihatannya kita pernah bahas. Ulangan 28 ayat 7. Ulangan Kalau 28. kita perhatikan judul Ulangan 28 itu adalah berkat dan kutuk. Dan kutuk, ya. Ulangan 28 ayat 7. Selagi kita diberkati Tuhan, tapi ayat satunya baca dulu Ningrum. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Coba ya, itu aja dulu sampai situ. Nanti kan kita bacakan sendiri ya, bahwa diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu.
Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan pada waktu keluar. Tiba-tiba setelah kita diberkati bla 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 ayat 7. Muncul ayat 7. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang Perhatikan, maju berperang, membiarkan. Tuhan akan membiarkan musuhmu maju. berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu. Stop. Lihat. Kalau Tuhan mau mencegat bisa enggak? Sangat bisa. Tapi Tuhan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu. Jadi Tuhan itu punya maksud loh. Dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita tuh di situ ada Tuhan. Ya. Dan di situ pasti ada rencana Tuhan yang harus terjadi. Ya kan? Musuh itu terpukul kalah oleh kita. Diizinkan Tuhan maju hanya untuk terpukul kalah. Perhatikan kekalahannya gimana. Lanjut. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Coba, ini musuh nyerang cuma dengan satu cara. Tapi dia akan kalahnya mutlak. Kata 7 jalan, itu kalahnya sempurna, mutlak. KO, enggak bangkit lagi. Wow. Nih kalau ngelihat ini dahsyat. Dan setelah Anda dan saya melewati fase ayat 7, perhatikan ayat 8, itu sampai 13 berkatnya lebih besar. Ya. Coba 8. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan diperintahkan loh. Berkat itu diperintahkan Tuhan loh. Nah kalau tadi hanya sekedar Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati engkau. Tapi di ayat 8 setelah masalah terjadi, Anda merespon dengan baik, Anda akan lihat next level. Tuhan akan memerintahkan berkat. Loh berkat itu diperintahkan Tuhan loh ke atas. Ke atasmu. Di dalam lumbungmu. Ya terus. Dan di dalam segala usahamu. Di dalam segala usahamu. Terus ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Terus. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka segala jika kamu hidup berpegang kepada perintah Tuhan Allahmu yang disampaikannya padamu hari ini ya. Terus. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Terus. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu. Melimpahi. Dilimpahi loh. Gak cuma diberkati secukupnya, tapi Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni loh. Nah, Bu. Tuhan membuka perbendaharaannya yang melimpah. Luar biasa loh. Terus. Yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa,
tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat Hmm. engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Kau lakukan dengan setia dengan Dan lanjut nih apabila Rum. dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke Tidak. kiri Ya, dari segala ya. perintah yang kuberikan Terus? kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Ya, oke. Jadi jelas sekali Ya. bahwa ketika kita diizinkan ngadepi masalah, respon kita, reaksi kita harus tetap berpegang kepada perintah Tuhan dan melakukan dengan setia. Ya. Tidak menyimpang ke kanan dan tidak menyimpang ke kiri dengan mengikut ke Allah lain. Mm-mm. Ya kan? Ya. Berarti respon kita tuh tetap firman. Respon kita tuh hanya satu. Lakukan bagian kita. Ikuti perintah Tuhan. Nah, setelah ngelewatin musuh yang diselesaikan, itu berkatnya jauh lebih besar dari berkat yang dijanjikan Tuhan di ayat 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Tapi yang di ayat 8 sampai yang selanjutnya itu lebih dahsyat. Jadi makanya ketika ada masalah, paling gampang tuh ngelihat gini. Kenapa ya? Ada pertanyaan nih. Banyak orang-orang Chinese yang dijarah. Kenapa ya setelah dijarah, setelah dirampok, kok mereka tambah lebih besar ya? Kenapa ya kalau orang setelah ditipu, kenapa ya kok malah tambah sukses ya? Karena orang itu ikhlas. Dan orang itu mengampuni musuh. Keadaannya akan bertambah baik. Ya. Ya. Jadi Yeremia 30 tadi ayat 16, sikapin dengan percaya, lakukan bagian kita. Ketika kita ngadepin masalah, lakukan bagian kita seperti yang Tuhan perintahkan atas kita. Ya. Semoga menjawab ya. Ya. Eh, Semoga menjawab pertanyaannya. Ini ada yang tanya lagi nih. Selamat pagi. Oke, Pagi. ya. Ini kan sambil ngeliatin hal ini. Mau ikutan lagi ya? Mau tanya? Boleh, silahkan. Kalau membaca cerita tentang genosida penduduk Yeriko, bukankah itu sangat janggal? Di situ, Yosua yang memimpin umat Israel melakukan genosida habis-habisan tanpa menyisakan satu nyawa pun makhluk hidup yang ada. Padahal di cerita tersebut sama sekali tidak ada perintah dari Allahnya untuk melakukan pembunuhan, terlebih genosida. Lagi pula saat itu Yosua membawa tabut suci yang berisi perintah larangan jangan membunuh. Padahal penduduk kota Yeriko sudah sangat ketakutan dengan kabar akan diserbu oleh Israel. Jadi tanpa diserang pun penduduk kota tersebut dapat ditaklukkan. Orang yang ketakutan realitanya pasti lari terbirit-birit. Anehnya justru setelah pembunuhan massal yang mengerikan tersebut, Allahnya justru ketagihan dan menyuruh melakukan genosida ke penduduk Ai. Ini ini pertanyaan atau pendapat? Karena saya tidak menemukan pertanyaannya. Yang ditanyakan di bagian mana? Ya, saya tidak menemukan pertanyaannya. Ini mungkin beliau sedang mengemukakan pendapat, tapi kalau ditanya pertanyaannya di bagian mananya, hmm, saya tidak menemukan pertanyaannya sih. Ya, Jadi kalau sebetulnya kalau cuma di ungkapan itu aja ya, sebetulnya yang ningrum itu hanya untuk menunjukkan bahwa Allah itu tidak pernah kompromi terhadap dosa.
Ya. Kalau dia sudah memasuki tanah Kanaan itu Yeriko ya, melewati Yeriko ya, dihabisin semua karena isinya orang apa. Di situ tuh banyak gambaran-gambaran tentang dosa, ketamakan, keserakahan, kemarahan, kejengkelan. Itu memang harus dihabisi semua. Sifat-sifat seperti itu tuh harus dihabisi supaya kita bisa masuk ke tanah Kanaan, tempat kota perjanjian itu. Memang semua harus dihabisin. Kalau saya membaca ayat itu loh ya, saya justru dapat pengertiannya, iya. Masuk ke Yeriko itu nggak gampang. Hmm. Hanya dengan taat sama firman. Suruh muter sekali, Hmm. dengan diem nggak ngapa-ngapain. Hari kedua muter 2 kali tanpa perkataan dan tanpa suara. Hmm. Itu Yosua dengan orang-orang Israel itu sudah diejek pastinya. Oh, ternyata pasukan yang Allahnya hebat, yang bisa mengalahkan Mesir, ternyata kalau perang kayak begini, kayak robot. Oh, Hmm. kalau perang ternyata diem aja, cuman jalan begitu. Hari ketiga, 3 kali putaran tuh pasti dengan sudah dicemooh, sudah diejek, sudah diketawain. Apakah mereka tidak sangkal diri? Apakah Joshua bersama dengan pasukannya itu tidak ngempet istilahnya? Apakah orang itu nggak boleh bantah loh? Nggak boleh bantah, nggak boleh berdalih, nggak boleh membalas lagi. Hari keempat muterin 4 kali, tembok Yeriko itu diputerin 4 kali. Orang sudah mulai ngelemparin batu. Orang mungkin sudah mentertawakan dengan melempar kotoran. Hari kelima diputeri 5 kali, kemungkinan sudah dikencingin. Kemungkinan sudah dilempari kotorannya. Ya, Hmm. sambil diketawain. Tetap itu penguasaan diri dari pasukan Joshua itu luar biasa. Ya. Ketaatan dia untuk tidak bersuara. Sampai hari yang ke-7, putaran pertama, 2, 3, 4, 5, ke-6, itu mereka tidak bersuara loh. Ya. Setelah putaran ke-7 itu mereka teriak loh. Teriak kemenangan. Bayangin Ningrum itu kalau kita yang suruh muterin. Gak boleh ngomong, gak boleh bersuara, diejek, dianggap orang gila, dianggap apa, kita suruh diem. Suruh diem. Itu ya sebetulnya kita tuh sedang menghabisi diri kita sendiri. Ya. Ego kita, gengsi kita, kesombongan kita, kepengennya kita membantah, kepengennya kita kecongkakan kita. Itu dihabisin sampai putaran yang terakhir loh. Gile loh itu kalau dipikir-pikir gak gampang loh Ningrum. Ya. Sebelum Joshua masuk ke tanah Kanaan itu, dihabisin dulu akunya sama Tuhan. Hmm. Dihabisin semua kepandaian, kesombongannya, keakuannya, kehebatannya. Dihabisin, dihina-hina, dimaki-maki, diketawain orang, dibully. Itu habis dulu kitanya. Tapi begitu masuk, habiskan itu semua musuh, semua lawan. Kalau nggak dihabisin semua, oh itu nanti akan membangkitkan buat kita hal-hal yang nggak bagus. Memang semua dosa harus dihapus, harus dihancurkan. Maka kalau kita ngelihat ya kenapa sih Tuhan itu kalau perang, ajarin orang perang ya, itu dibilang bunuh semua, Ya. jangan sisakan. Sampai kambing dombanya aja nggak ada yang boleh disisakan kok. Ya ketika Saul itu, Ya. iya, karena memang Tuhan itu Allah yang tidak kompromi terhadap dosa. Intinya cuma itu aja. Ya. Iya. Kalau ditanya maksudnya Tuhan apa, ya kita nangkepnya bahwa Tuhan nggak mau kompromi dengan dosa, gitu ya. Ya. Tapi kalau ditanya lagi, Bang, ini begini, besok kalau saya ketemu sama Tuhan saya tanyain. Ya kan, Bu? Yes. Besok kalau saya ketemu sama Tuhan saya tanyain ya.
Oke. Shalom Bu Elis, Mbak Ningrum, shalom. Saya mau tanya, Kalau kenapa semakin ingin lebih dekat sama Tuhan, kok semakin banyak percobaan, pencobaan datang bertubi-tubi? Terima kasih. Tadi itu jawabannya. hal yang sangat biasa. Karena apa? Setan itu kalau kehilangan orang satu pengikutnya, nempel ke Tuhan Yesus, dia akan berjuang, dia akan berusaha untuk membuat Anda dan saya kembali ke dia. Ya, Tapi kalau sudah kembali ke dia, ya dijar-jar ke, ya dibiar-biarkan, nggak diurusin. ya. Tapi intinya tuh dia nggak mau kehilangan anggota. Mm-mm. Ya, Apalagi setan tahu kita melekatnya kepada yang punya hidup, yang jadi sumber segala kehidupan segala makhluk. Ya kan? ya. Dia tak rela. Pasti digodain. Mm-mm. Pasti digodain. Ya. Tapi kalau Anda mendengarkan firman dan melakukannya, Anda tidak akan pernah goyah. Amin. Sekali Yesus, Anda akan tetap Yesus. Untuk Amin. selama-lamanya Yesus. Ya. Amin ya. Oke, itu Amin. biasa kok. Itu tadi loh kalau ditanya kenapa gitu ya. Tuhan Yesus saja habis dibaptis dibawa ke padang gurun sama iblis, sama roh, terus untuk Ya, dicobai oleh iblis. Ya kan? betul. Jadi em, jadi biasa gitu ya. Kalau datang pencobaan tadi mengucap syukur yang pertama, ya kan? Kalau datang pencobaan yang pertama mengucap syukur. Yang kedua, Oh, kalau syukur. ada ininya mengampuni, ikhlas berkati. Nah, gitu. Good news family. Oke, ini ada satu lagi. Ini terakhir ya. Habis ini kita closing karena saya juga mau ke TPS. Shalom, selamat pagi Ningrum, Bu Elis. Terima kasih share renungannya. Sabar Hamenja sangat memberkati saya hari ini. Wah, God bless katanya. Terima kasih. Terima kasih. Hari ini memang, kayak banget nih ininya. Kenyang gitu ya. Ibaratnya kita makan tuh kenyang banget. Oke, Bu, terakhir Bu, karena ini udah 10:29 Bu. Janjian kita kan cuma sampai setengah 11 Bu. Ya, ini sudah selesai. Udah, udah setengah Nih, 11. ada pertanyaan ya. Udah saya close, Bu. Minggu depan aja. Yes. Ningrum-nya galak hari ini. Udah. Udah gitu kan. Karena kan harus ngejar ke ini. Yang udah dengerin Sabar Hamenja, belum ke TPS, belum salurkan hak suara. Habis ini selesai langsung loh ya ke TPS ya. Jangan lupa, jangan golput. Suara Anda berharga. Kita amin. Jadi jangan karena Kalau kan kita mencintai Tuhan, Mm-mm. ya toh kalau kita mencintai kota kita dan bangsa kita Ya, sebagai warga negara Indonesia yang taat, ya. kita harus ambil suara kita mau nyoblos apa terserah. Yang Mm-mm. penting berdoa, tanya Tuhan, ya berdoa, minta tuntunan Tuhan, jangan dengar kata orang. Udah, Ya, lakukan bagian kita, maka yes. Tuhan akan melakukan bagian Tuhan. Yang penting kita sudah berusaha dan Ya, kita sudah berdoa. Saya ya. ketemu kemarin dengan satu orang teman. Oh, kalau doa buat bangsa itu rajin. Doanya buat bangsa itu hebat sekali. Hmm. Pas hari ini coblosan ya, pergi keluar kota, ditinggal keluar kota. Saya kaget. Hmm. Ini namanya orang kerja keras, Hmm. kerja ikhlas,
Orang kerja cerdas tapi nggak tuntas. Iya. Ini nggak tuntas karena dia melakukan 3 bagian. Pas hari hanya ditinggal, dia nggak nyoblos. Dia keluar kota. Kenapa ya nggak keluar kota itu setelah nyoblos pergi Iya, luar kota sana lo nggak apa-apa gitu loh ya toh. nanti siang kan bisa. Nyoblos dulu tuh. Bangun pagi-pagi nyoblos dulu. Ya. Nah gitu loh tuh warga yang sudah kerja keras, berdoa keras, berusaha dengan keras, kerjanya doanya ikhlas, sudah bekerja dan berdoa dengan cerdas, tapi kurang tuntas. Maka hari ini pesan saya, yuk good news, apalagi teman-teman dari Sabraha Menja, kita harus melakukan segala sesuatu, bekerja dengan keras, bekerja dengan ikhlas, Ya. bekerja dengan cerdas, dan bekerja tuntas. Hari Amin. ini kita udah keras berdoa, berpuasa untuk bangsa dan negara kita. Hari ini tuntaskan karyamu dengan masuk ke TPS coblos. Betul. Berikan suaramu. Berikan Yes. suaramu dan kamu tidak akan kehilangan suara. Malah akan ditambahi suara lagi sama Tuhan. Jadi ya, habis ini pesan sponsornya adalah habis ini selesai nih Sabar Hamanja udah selesai nih langsung berangkat ya ngantri gitu ya nggak ada alasan apapun. Nah, Oke, oke. Belis terima kasih ya buat hari ini ya. Tuhan berkatin. Tuhan berkati, ketemu Terima minggu kasih loh, Mingrum, dengan ya. senyummu dan sukacitamu yang telah Terima jadi berkat. Tuhan berkati. Sampai ketemu di Tuhan minggu yang akan berkati. datang ya. Coach Shirley ya. Sampai jumpa. Jangan lupa ke TPS.